Equilibrium. Siklus akuntansi perusahaan dagang meliputi 3 tahap, yaitu tahap pencatatan, tahap pengiktisaran, dan tahap pelaporan. Kali ini kita akan mempelajari lebih dalam bagaimana tahap pencatatan dalam perusahaan dagang. Salah satu contoh sederhana perusahaan dagang yang ada di sekitar kita adalah toko yang terdapat di dekat rumah kita. Amatilah apa yang terdapat di dalam toko tersebut. Tentu saja, di dalam toko tersebut ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh penjual ataupun pembeli, di mana penjual akan menjual barang-barang yang ada di tokonya dan pembeli akan membeli barang-barang yang ada di toko tersebut. Aktivitas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam toko tersebut kita sebut sebagai transaksi perusahaan dagang. Jika kita lihat dari sisi pembeli dan penjual, transaksi dalam perusahaan dagang dapat kita kelompokkan sebagai berikut. 1. Pembelian barang dagang baik secara tunai ataupun kredit. 2. Retur pembelian dan pengurangan harga. 3. Potongan pembelian. 4. Beban angkut pembelian. 5. Penjualan baik secara tunai ataupun kredit. 6. Retur penjualan dan pengurangan harga, dan yang ketujuh, potongan penjualan. Coba diingat kembali bagaimana pencatatan transaksi dalam perusahaan dagang ketika kita memahami metode pencatatan secara fisik ataupun periodik dan secara perpetual. Bahwa semua transaksi tersebut dapat kita catat ke dalam satu format yang kita sebut dengan jurnal umum. Kalau kita amati dalam perusahaan dagang, toko misalnya, berapa kali transaksi pembelian dan berapa transaksi penjualan dapat terjadi dalam satu hari? Tentunya frekuensi kedua transaksi itu akan sering terjadi dan banyak sekali. Jika semua transaksi itu dicatat dengan format jurnal umum, tentunya pencatatan tersebut menjadi tidak praktis. Format jurnal umum menjadi tidak praktis untuk pencatatan transaksi yang sifatnya berulang atau transaksi yang memiliki frekuensi sering terjadi. Salah satu contoh ketidakpraktisan adalah bahwa kita sebagai pemilik usaha tidak dapat mengetahui setiap saat berapa jumlah transaksi tertentu pada tanggal tertentu. Untuk mengatasi kelemahan format jurnal umum tersebut, dapat digunakan format jurnal khusus, yaitu sebagai buku jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi sejenis yang bersifat rutin. Jenis transaksi yang terjadi di dalam perusahaan dagang akan mempengaruhi nama format jurnal yang digunakan untuk mencatatnya. Ada 4 kelompok transaksi yang sering terjadi berulang di dalam perusahaan dagang. Transaksi yang pertama yaitu menyediakan barang secara kredit, akan dicatat ke dalam jurnal penjualan. Transaksi yang kedua yaitu menerima kas dari berbagai sumber, akan dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Transaksi yang ketiga yaitu membeli barang secara kredit, akan dicatat ke dalam jurnal pembelian. Dan transaksi yang keempat yaitu membayar kas untuk berbagai keperluan, akan dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Setelah kita memahami jenis-jenis jurnal khusus, yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah bagaimana menyusun format setiap jurnal khusus tersebut.
Untuk dapat menyusun format jurnal khusus tersebut, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah fungsi dari jurnal khusus. Fungsi jurnal khusus berkaitan dengan jenis-jenis transaksi yang akan dicatat ke dalam jurnal khusus tersebut. Yang kedua adalah nama akun yang akan digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi tersebut. Nama-nama akun inilah yang nantinya akan menentukan isi dari format jurnal khusus. Mari kita coba merancang jurnal khusus yang pertama, yaitu jurnal khusus penjualan. Jurnal khusus penjualan digunakan untuk mencatat penjualan barang dagang secara kredit. Transaksi ini akan mempengaruhi dua nama akun, yaitu nama akun piutang dagang yang akan dicatat di sisi debit dan nama akun penjualan yang akan dicatat di sisi kredit. Berdasarkan nama akun tersebut, kita dapat merancang atau menyusun format jurnal khusus sebagai berikut. Sebagai format umum, format jurnal khusus diawali dengan tanggal, akun atau keterangan, syarat pembayaran, nomor referensi, serta nama akun yang ada di debit yaitu piutang dagang dan nama akun yang ada di kredit yaitu penjualan. Berikutnya, mari kita susun format jurnal khusus penerimaan kas. Jurnal khusus penerimaan kas merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber. Dalam perusahaan dagang sendiri, kas yang diterima perusahaan dapat berasal dari berbagai transaksi. Antara lain, transaksi penjualan barang dagang secara tunai, transaksi pelunasan piutang, ataupun penerimaan kas dari sumber-sumber lainnya. Transaksi penerimaan kas ini tentunya akan menyebabkan kas perusahaan bertambah. Jika kas perusahaan bertambah, akan dicatat di sisi debit. Sedangkan pasangan nama akun yang akan dicatat di sisi kredit dapat berupa piutang dagang jika transaksi itu adalah pelunasan piutang, atau penjualan jika transaksi tersebut adalah penjualan secara tunai. Berdasarkan nama-nama akun tersebut, kita dapat menyusun format jurnal khusus penerimaan kas. Dengan format umum diawali dengan tanggal, keterangan dan nama akun, referensi, nama akun yang ada di sisi debit, pastinya adalah nama akun kas, dan juga potongan penjualan, serta nama akun yang ada di sisi kredit, antara lain piutang dagang, penjualan, dan hal-hal lainnya di luar piutang dagang dan penjualan yang kita sebut dengan serba-serbi. Jurnal khusus berikutnya yang akan kita rancang adalah jurnal khusus pembelian. Jurnal khusus pembelian merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang secara kredit. Transaksi pembelian barang dagang secara kredit akan mempengaruhi dua nama akun utama. Nama akun yang pertama adalah nama akun pembelian yang akan dicatat di sisi debit. Dan nama akun yang kedua adalah nama akun utang dagang yang akan dicatat di sisi kredit. Berdasarkan nama-nama akun tersebut, kita dapat merancang jurnal khusus pembelian, antara lain diawali dengan tanggal, kemudian keterangan atau akun, kemudian syarat pembayaran, nomor referensi, dan nama akun debit, serta nama akun kredit. Untuk nama akun yang ada di sisi debit, selain nama akun pembelian, kita juga bisa menambahkan satu kolom dengan nama serba-serbi. Kolom ini akan digunakan untuk mencatat pembelian di luar pembelian barang dagang yang dilakukan secara kredit pula. Contohnya, pembelian perlengkapan, pembelian peralatan, maka kita dapat mencatatnya ke dalam jurnal khusus pembelian ke dalam kolom serba-serbi sisi debit. Karena transaksi pembelian ini dilakukan secara kredit, maka nama akun yang akan kita gunakan di dalam kolom jurnal khusus pembelian di sisi kredit adalah utang dagang.
Format jurnal khusus yang terakhir yang akan kita rancang adalah jurnal khusus pengeluaran kas. Sesuai dengan namanya, jurnal khusus pengeluaran kas merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran uang kas perusahaan. Uang kas perusahaan dapat digunakan untuk beberapa keperluan. Salah satu contohnya adalah pembelian barang dagang secara kredit. Atau uang kas perusahaan dapat juga digunakan untuk pelunasan utang dagang serta pembayaran berbagai keperluan-keperluan lainnya, misalnya beban gaji, beban listrik, beban asuransi, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Nah, mudah bukan memahami jurnal khusus dan bagaimana cara menyusunnya? Jika kita sudah memahami dengan benar jurnal khusus, kita dapat menyusunnya dengan mudah. Ingat, ketika kita menyusun jurnal khusus, jangan pernah menghafal formatnya. Yang perlu kita pahami adalah nama-nama akun yang digunakan dalam mencatat transaksi-transaksi tersebut. Karena nama-nama akun inilah yang akan menjadi kunci kita dalam menyusun format jurnal khusus. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang jurnal khusus. Kita akan bertemu kembali pada materi berikutnya, yaitu posting dari jurnal khusus ke buku besar pembantu. Selamat belajar, tetap semangat dan sukses selalu.